rapatnya Pak, OTT pajak Pak. OTT pajak bea cukai Pak. Oh, rapatnya bukan OTT kok. Tanggapannya gimana Pak? Responnya? Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang masalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang yang berada. Tapi gini, saya kan tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Bapak Direktur Pak OJK Pak. Ya? Saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya belum dalam rapat seharian. Pak kira-kira terpukul Ada nggak yang Pak? 3 di sini, ada yang 8 yang di Lampung katanya. Kira-kira terpukul nggak pajak sama bea cukai OTT dalam satu waktu? Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya average, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang aneh di situ. Tapi Pak, kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan ditindak juga nggak pakai kemarin misalnya dirotasi oh iya, gitu Pak? bukan rotasi kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak tadi Bapak bilang Nanti kita akan non-jobkan mungkin di salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu belum ini lah. Kamera Pak. Kalau tidak terbukti salah. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang berhentikan. Pak tadi temuan Bapak apa sih Pak sebenarnya? Hari Jumat yang mana? Pajak hari Jumat. Boleh? Bapak kemarin bilang 70, apakah akan nambah Pak dengan kasus ini? Mungkin angka yang baru cuma 50 sekarang, tambah 50 dulu deh hari Jumat ini. Nanti habis itu ada susulannya di bawahnya. Itu besok Pak jadinya. Jumat. Pak kalau unit yang kur tadi gimana Pak? Coba? Yang soal kur tadi, unit itu gimana tuh Pak? Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil kurnya. Salah satu unitnya Pak. Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi rencananya saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur kur yang betul-betul program pemerintah. Jadi nanti BRI saya mau beli kalau perlu. Jadi SMP Pak. Seperti itu. Kan saya setiap tahun sekarang bayar nih, buat boleh omongin ya, di kepala aja saya ya. Saya kan bayar subsidi kur bunga itu hampir 40 triliun, uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih 40 triliun setiap tahun dengan kasih kucuran bunga rendah karena ke nasabahnya kurnya. Dalam 4 tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal 60 triliun. Sudah besar dan bisa memberikan kur yang lebih baik dan uang saya nggak hilang setiap tahun pagi. Saya pikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Nanti saya diskusikan dengan saya mau beli dari Danantara. Kalau nggak ngasih kita naikin aja pajaknya. Kenapa harus beli Pak? Kenapa nggak bikin? Hah? Kenapa nggak bikin baru atau misalnya? Karena expertise orang-orang itu kan tertentu. Orang saya nggak bisa jadi ahli penilai pinjaman mikro. Kan di PNM kan orangnya jago-jago. Saya ingin manfaatnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Pak dari PPN dinaikin nggak Pak tahun ini Pak? Enggak. Kalau Turunin nggak? Enggak juga. Kita lihat keadaan ekonomi seperti apa. Ya. kalau tadi diskusinya sama Danantara awal tuh gimana tuh Pak? Mereka diskusinya on off gitu. Ya enggak. Kalau saya tanya Doni mau katanya. Saya tanya Rosan juga mau. Ayo kita jalanin. Nggak jalan-jalan kira-kira gitu. Masalahnya apa sih Pak kalau nggak tahu, nanti saya ngomong dengan mereka lagi. Dan itu kan BRI kan perusahaan terbuka kan. Bisa nggak kita jual beli begitu aja, saya nggak tahu. Tapi kalau perlu saya tukar dengan Geodipa. Saya punya kan perusahaan Geodipa itu yang geothermal. Saya mau tukar tadinya sama mereka. Tapi belum ada penawaran, sedang dihitung. Berarti permintaan yang pernah saya tanyakan di Desember waktu itu soal PNM pakai tarif SMP itu. Oh emang Anda nanya? Oh iya betul. Tapi masih diskusi ya, belum pasti nih. Namanya usaha. Pak terkait dengan ketua OJK, Gimana Pak? ketua OJK yang katanya masuk OJK Pak? Oh saya nggak tahu. Ini kan saya baru membentuk pansel
baru minta beberapa BI untuk mengirim orang yang terpansel, dan nanti kita akan panggil beberapa tokoh masyarakat yang canggih ya untuk ikut di pansel itu. Tapi memungkinkan nggak sih Pak? Enggak ada inisiatif undang-undang yang sistem aja sama saya. Jadi begitu masuk langsung aja otomatis keluar, nggak ada yang kontrol. Mungkin yang kontrol orang tertentu ya. Nanti saya akan lihat dan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu sudah resmi sahur asumsi dan menurut saya sih kegedean. Nanti kita lihat. Tapi kan kalau secara visual kan ini eksekusi dipercepatkan tendensinya seperti itu. Pemeriksaannya belakangan, apakah nanti mau di pemeriksaan yang di belakang itu mau di setupnya atau seperti apa? Nah, kita lihat supaya industri misalnya kita lihat tapi yang jelas tahun ini kan SPI akan lebih tinggi dibanding tahun lalu, karena tahun lalu kan 2 tahun sebelumnya di bawah ke tahun lalu. Sekarang paling ya Kamera Pak. Oke, ada lagi. Oke, terima kasih ya Pak. Pak, proyeksi pertumbuhan ekonomi Pak yang diumumkan BPS besok untuk 2025 kuliernya berapa Pak? Berapa Pak? Kuliernya berapa Pak? Hah? Kuliernya berapa? Kita sih masih perkirakan 5,2, tapi saya nggak tahu angka BPS seperti apa. Nanti kita tunggu. Makasih ya. Kementerian Keuangan. Yang pejabatnya itu yang pejabat bea cukai itu yang diamankan yang di Lampung, yang sempat disinggung oleh Menku Pak Purbaya tadi siang, apa yang di gedung Sumatera. Di gedung Sumatera itu Direktorat P2 penindakan dan penyidikan dan cukai. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan direktur penyidikan dan penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Soal importasi itu terkait importasi apa? Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Nanti detailnya barang itu apa saja nanti kami akan update. Ya minimal berat nggak barangnya? Kalau berat kan kita tahu. Ya. Kalau nggak berat kan berarti barang-barang. Katanya kan dari pihak Rumah Sakit Bea ada 3 orang diperiksa tentangnya di Indonesia. Sorry mas. 2 orang diperiksa. Ucapan Humas Bea Cukai itu ada 3 orang yang diperiksa di KPK di sana di lokasi. Kenapa perlakuannya berbeda dengan perkara OTT lain? Kenapa diperiksa di Lampung? Dalam reporting kan di Jakarta. Ya, tentunya itu kebutuhan dari tim untuk kemudian melakukan pemeriksaan on the spot langsung di lokasi supaya bisa dengan cepat mengkonfirmasi beberapa hal yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut. Untuk estimasi tiba supaya teman-teman nanti juga bisa bersiap untuk perkara Kalsel, estimasi tiba di Bandara Suta sekitar pukul 17.55. Kemudian nanti yang dari Lampung untuk perkara Bea Cukai itu sekitar pukul 19.30. Mas, yang diamankan di kantor di gedung Sumatera P2 itu berapa orang? Nah, untuk detail berapa jumlah orang yang diamankan di beberapa lokasi di wilayah Jakarta nanti kami akan update. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.